Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah bil qiyamah. Amma ba'd. Pengajian yang ke-23 Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun sebelumnya kita mulai bersama-sama dengan membaca umul kitab dan juga membaca Asmaul Husna agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita lakukan selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ridho illah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa jami'il khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wa Hasan wa Husain wa khususan Haji Ali Ma'sum wa usulihi wa furu'ihi wa silsilatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahi wa bihi badana walau abadna ghairahu la syaqina ya habada rabba wa hubadina wa habada Muhammadun hadina laulahu ma kunna wala baqina Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzilan sakinatan alaina wa sabbitil aqdama illaqaina nahnul ula ja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tadaa jam'uhum alaina dhiqal ahaditsil lati rawaina wardudhum Allahu ya Rahmanu ya Rahimu Allahu ya Hayyu wa ya Qayyumu Allahu ya Qawiyyu ya Qadimu Allahu ya Aliyyu ya Azimu la yanbaghi lil qawmi an ya'lu Allahu ya Latifu ya Alimu Allahu ya Ra'ufu ya Hakimu Allahu ya Tawwabu ya Halimu Allahu ya Wahhabu ya Karimu Abnal ula waj'al idalatuna Allahu ya Maliku ya Muniru Allahu ya Maliku ya Qadiru Allahu ya Maula wa ya Nasiru Allahu antal malikul kabiru Laisa idana laka mu'jizina Allahu ya Syakiru ya Syakuru Allahu ya Afu ya Ghafuru Allahu ya Alimu ya Khabiru Allahu ya Fattahu ya Basiru La tahrimanna fathakal mubina Allahu ya Zahiru ya Jalilu Allahu ya Batinu ya Wakilu Allahu ya Sadiqu ya Jamilu Allahu ya Hafidhu ya Kafilu Kun hafidhan lana wa kun mu'ina
الله يا غني يا حميد الله يا مغني ويا رشيد الله يا مبدئ يا معيد الله يا عزيز يا مجيد لعزك التوحيد يشكو الهنا الله يا قدير يا مقتدر الله يا قهير يا مؤخر الله يا فقير يا مصور الله يا محصي ويا مدبر دبر لنا ودمر العديد الله يا دائم لا يموت الله يا قائم لا يفوت الله يا محيي ويا مميت الله يا مغيث يا مقيت كن غوثنا وحشننا الحصين الله يا باسط أنت الواسع الله يا قبيض أنت المانع الله يا خالق أنت الجامع الله يا خافض أنت الرافع ارفع معالينا لعليين الله ذو المعارج الرفيع الله يا وفي ويا سريع الله يا كفي ويا سميع يا نور يا هدي ويا بديع أدبتنا بما جرى يكفينا الله ذو الجلال والإكرام الله ذو الطول على الدوام الله يا الإنعام السيد المطلق للأنام ارحم عبيدا لك عابدين الله يا أول أنت الواحد الله يا أخير أنت الرشيد يا وتر يا متكبر يا واجد يا بر يا متفضل يا ماجد بفضلك أقبلنا على ما فينا الله يا مبين يا ودود الله يا مجيد يا شهيد الله يا متين يا شديد يا من هو الفعال ما يريد إن ضعاف لك قد لجأنا الله يا معز يا مقدم الله يا مذل يا منتقم البادئ الباقي فلا ينعدم المحسن الولي الحفيظ الأكرم ليس لنا سواك من يحمينا الله يا وارث أنت الأبد الله يا باعث أنت الأحد يا مالك الملك الإله الصمد لا كفؤ لا والد لا ولد كف العداء أن فقد أدينا الله يا غالب يا قهار الله يا نافع أنت الضار الله يا بريء يا غفار يا ربي يا ذا القوة الجبار قوم لنا الدنيا وقوم الدين الله رب العزة السلام المؤمن المهيمن الألام ذو الرحمة الأعلى الأعز تام من دينه الحق والإسلام قيد له اللهم ناصرين الله أنت المتعالي الحكم الفرد ذو العرش ولي الأحكام الغفير المعطي الجواد المنعم العدل العدل الصبور الأرحم مكن لنا في أرضنا تمكينا الله يا قدوس يا برهان يا بر يا حنان يا منان يا حق يا مقسط يا ديان تباركت أسماؤك الحسان بها قرأنا بابك المسؤول
الله يا خلاق يا حبيب الله يا رزاق يا حسيب الله يا قريب يا رقيب المستعان السميع المجيب إن دعونك استجيب آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kita masih meneruskan kajian tentang la tusyaddur rihal. Tidak diperkenankan bepergian. Hadis itu yang biasa dipakai untuk melarang orang ziarah kubur. La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-masjidul haram, masjidul hada, wal masjidul aqsa. Ini penjelasan hadis itu tidak bisa dipakai untuk melarang orang ziarah kubur. Kemarin kita sampai pada sholawat ya. Allahumma sholli ala maulana wa syafi'ina Rasulillahi salatan turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Ya Allah, sholli, muga-muga sholawat rahmat ta'zim teruntuk kepada maulana, pendoro kita, wa syafi'ina, yang memberikan syafaat kita besok di hari kiamat, Rasulillah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatan turdi, salat, salawat yang turdi, membuat ridho, apa salawat ka terhadap kamu, wa turdihi, dan membuat ridho nih Kanjeng Nabi, wa tardo, ridho biya kelawan sholawat, anna ya rabbal alamin. Itu yang kemarin kita baca banyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, sholawat yang membuat engkau ridho ya Allah, membuat Kanjeng Nabi juga ridho, sehingga kita bisa diselamatkan ya. Tardo biya engkau juga ridho, kita kemudian diselamatkan dari selawat tersebut, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, mendapatkan kemudahan besok di hari kiamat kelak. Ziyadatun ziyadah rawais riwayatake sapa al-Bukhari, Imam Bukhari, manutawi sapane wong sholla kang maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun inda qabri, ana ing kuburanku, wakala mongko wakalallahu biya malakan, wakala mongko mempercayakan, menyerahkan sapa Allah Gusti Allah biha, sebab maca selawat, malakan ing malaikat, ya beluhu yang menyampaikan sapa malaikat ni terhadap ingsun, wa kufiya, dan dicukupi amra dunyahu ing urusan dunyane wong, urusan dunyane man sholla, wa akhiratahu lan akhirate, wa kuntu lahu syafi'an, kuntu ana sapa ingsun lahu marang man sholla alayya syafi'an, pemberi syafaat, au syahidan, memberikan persaksian, yaumal qiyamati, ing dina kiamat. Ini manfaatnya jika kita membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, maka banyak-banyak membaca sholawat, yang artinya begini: barang siapa yang membaca sholawat kepada saya di atas atau di indah, itu di samping kuburannya Kanjeng Nabi ya, Allah mempercayakan kepada malaikat untuk menyampaikan hal itu kepadaku.
urusan dunia dan akhiratnya akan dicukupi. Wa kuntu lahu syafi'an aw syahidan. Besok aku akan memberikan syafaat terhadap orang tersebut dan memberikan persaksian di hari kiamat bahwa orang tersebut adalah orang yang baik. Nah, disekseni karo Kanjeng Nabi kan luar biasa. Diberikan syafaat oleh Rasulullah. Orang tidak banyak mendapatkan tempat berteduh, ya, karena amalnya sangat sedikit. Kalau dibandingkan dengan apa yang kita lakukan kan sangat sedikit sekali amal kita. Dengan nikmat yang ada di surga itu tidak imbang, maka perlu kita itu juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah, syafaatnya para syafaatul Quran, dan mendapatkan juga persaksian oleh orang-orang yang soleh. Ini sangat penting sekali. Maka membaca selawat seperti yang kemarin saya sampaikan, urusan dunia akan dicukupi, urusan akhirat akan dicukupi orang yang banyak membaca selawat. Kadang-kadang ada orang yang bertanya ini, nyinyir seperti ini, ngomong maca selawat aja, nggak usah sholat dong. Nggak begitu. Jadi orang membaca selawat itu mendorong seseorang untuk bisa berbuat dan beribadah dengan lebih baik, ya. Seperti orang yang begini, misalkan ya, orang poso, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh mengharap hanya ridho Allah saja, tidak ada yang lain, dia akan diampuni dosa-dosanya. Dan dosa yang akan datang, itu artinya dosa yang akan datang itu artinya orang tersebut akan dilindungi oleh Allah, maksum. Bukan maksum seperti halnya derajatnya para nabi, tidak berbuat dosa, dijaga untuk tidak berbuat dosa sampai pada dosa yang musyrik dan lain sebagainya. Maka ini penting sekali, karena sholawat kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi dapat membuka mata hati kita, dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ketika kita banyak-banyak membaca sholawat. Walakin hunaka syirmidatun minan nasi saking manusa, walakin tetapi hunaka ono ing kono syirdimatun segelintir orang minan nasi saking manusa. Wa utawi dhewe kabeh hum utawi haula alladzina yaiku wong akeh hakaina kawis nyeritakake sapa kita anhum marang mereka haula syirdimatun ya minan nas man azyaratil kubur ing melarang ziarah kubur. Mana'u melarang siapa mereka? Syirdimatun minan nas ziyaratahu ing ziarah ing makam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sonnafu dan mereka nganggit sopo mereka syirdimatun minan nas fi hadhil mas'alati ing dalam masalah iki musonnafatin ing piro-piro karangan buku, wasdaru dan mengedarkan lewat pamflet, lewat leaflet, Jumat itu ya. Wasdaru mereka mengedarkan fatawiyah ing piro-piro fatwa, tufhimu yang memahamkan sapa fatawi ahlal islami ing wong Islam, annasyad rihali setuhunib ya bepergian musafir ila ziyaratihi wisata ziarah kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajuz orang benar. Amma law shaddal mu'minu rihlahu ila ziyarati masjidihi, amma law shadda lamun anapun lamun nindaki bepergian sapa al mukmin wa mukmin rihlahu ing bepergiane mukmin ila ziyarati masjidihi marang ziarah
masjid Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lisolati kanggo salat nindakake salat fihi ing dalem masjid fadzalika jaizun mongko mengkono ya rihlah ila ziyarati ya masjidihi iku jaizun wenang ento wa daliluhumul wahid wa daliluhum lan dalile mereka syirdimatun minan nas al wahidu siji tok kuwi alladzi ja'alu yang menjadikan siapa mereka ya hu ing dalil fi kulli musannafatihim ing dalam saben-saben cetakan atau buku karangan mereka syirdimatun minan nas qauluhu sallallahu alaihi wasallam pangandikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tushaddur rihal ojo bepergian nindakake bepergian illa ila thalathati masajid kejaba marang telu masjid al masjidil haram ing masjid haram ing masjidil haram wa masjidi hada lan masjid iki yaitu Masjid Nabawi wal masjidil aqsa lan masjidil aqsa rawahu syaikhan hadis riwayat al syaikhan wal bukhari wa muslim wa ghairuhuma saliyane Bukhari dan Muslim. Di sini dikatakan ada sekelompok dan segelintir orang. Segelintir itu berarti bukan mayoritas. Segelintir itu ya sekelompok kecil. Biasanya sekelompok kecil itu yang dipromosikan itu adalah menggunakan leaflet, kemudian bermain di media sosial. Itu kelompok-kelompok kecil yang ngobok-ngobok terhadap kelompok yang dominan. Padahal kita dalam beribadah alaikum bisyawadil a'zam ya, wajib bagi kalian semuanya berpegang pada pendapat mayoritas. Pendapat mayoritas ya sama itu demokrasi kita, mayoritas yang dipegangi. Alaikum bisyawadil a'zam. Nah, sekelompok dan segelintir orang ini haula'i humul ladina hakaina anhum man azyaratil qubur mana'u ziyaratahu wa sonnafu fi hadil mas'alah musannafatin. Mereka yang telah kami ceritakan yaitu orang kubur. Mereka melarang ziarah kubur. Kemudian mereka membuat tulisan-tulisan, selebaran-selebaran, buku-buku tentang masalah yang musannafatin wa asdaru, beberapa karangan, beberapa tulisan mereka edarkan fatwa yang memahamkan terhadap orang Islam agar mereka tidak melakukan an-nasyaddar rihal ila ziyaratihi, bahwa ziarah kuburannya Kanjeng Nabi itu tidak boleh. Jadi propaganda terhadap mereka yang melalui tulisan-tulisan dan selebaran yang melarang ziarah kubur, ya, ini yang dilakukan oleh sekelompok kecil orang. Dasarnya nanti ada yang dasarnya cuma satu tok itu, ya, hadis yang dipakai pada pemahaman hadis tersebut nanti kita akan kupas. Amma law syaddal mu'min, ya, mereka kemudian melakukan propaganda, ya. Mereka melakukan provokasi untuk melarang ziarah kubur. Amma law syaddal mu'minu rihlahu ila ziyaratil masjidihi, kalau ziarah terhadap masjidnya Nabi enggak apa-apa. Kalau ziarah terhadap makamnya Nabi apa-apa, berarti enggak boleh. Itu sekelompok orang, segelintir orang mengatakan tersebut. Kalau ziarah yang diperbolehkan adalah ziarah ke masjidnya Nabi untuk sholat di dalamnya, fihi wa dzalika jaiz, mereka mengatakan boleh. Wa daliluhumul wahid, dalil yang dipergunakan yang satu di dalam kalangan mereka, la tushaddur rihal, jangan kamu lakukan pepergian atau kunjungan wisata religi kecuali kepada salah satu di antara illa salasatin, kecuali ketiga tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjidi Hada, masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Itu hadis ini yang dipakai untuk melarang. Sebenarnya tidak connect
ya. Antara dalil dengan madlul itu tidak nyambung. Dalil yang dipakai ini untuk melarang orang ziarah ke makamnya Rasul itu tidak ada sambungannya, tidak terkait, tidak menyambung sama sekali, tidak connect. Ini yang harus dipahami bersama-sama. Ini bukan kok terus la tusyaddur rihal, dilarang jangan kamu lakukan perjalanan wisata religi, wisata ziarah kecuali ke masjid. Nah, kalau ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, memang itu pahalanya sholat di dalam Masjid Nabawi itu 100.000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di luar, di lain tempat, di lain masjid, di luar Masjidil Haram, masjid biasa lah. Kalau di Masjidil Haram, sholat itu derajatnya, tingkatannya lebih dari 100.000 derajat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Kalau di Masjidil Aqsa itu 500 kali derajat dibandingkan dengan sholat di masjid yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Asy-Syaikhan dan lainnya ini tidak mengungkap larangan yang terkait dengan ziarah ke makamnya Rasulullah SAW. Ini yang harus ditegaskan. Tidak ada tusyaddul rihal illa ila thalathati masajid, al masjidil haram wa masjidi hadha wal masjidil aqsa, ya. Itu tidak ada larangan untuk ziarah itu. Dan juga tidak ada larangan terhadap ziarah ke masjid-masjid di luar masjid itu. Kalau kita datang ke Jakarta kemudian mampir di Masjid Istiqlal kan tidak ada larangan. Karena pada saat itu yang ada masjid ya cuma 3 itu. Masjid yang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Nabawi, ya. Qala andika sab'al Imamul Ghazali. Qala andika sab'al Imamul Ghazali, Imam Ghazali fil Ihya'in, dalam kitab Ihya, tahta unwani Fadilatil Madinati Al-Munawwarati ala sairil bilad, ya. Nanti kasaba Imam Ghazali fil Ihya, dalam kitab Ihya Ulumuddin, tahta unwani Madinah, ya, di bawah judul tentang keutamaan kota Madinah. Al-Munawwarati ala sairil bilad, ingatasi sekabiani piro-piro negoro, ya. Keutamaannya Madinah Munawwarah ala sairil bilad. Kalau Nabi mengatakan kunjungan ke Masjid Nabawi di Madinah, itu menunjukkan bahwa kota Madinah itu sendiri, keutamaan kota Madinah dibandingkan dengan seluruh kota-kota yang lain. Wa qad dhahaba ba'dul ulama ila al-istidlal bihadha al-hadisi la tushaddur rihalu illa ila 3 masajid fil man'i min ar-rihlah li ziyaratil masyahid. Wa qad dhahaba, teman-teman berpendapat, sapa ba'dul ulama, sebagiannya para ulama, ilal istidlal, marang mencari dalil, menggunakan dalil itu, ya, bihadal hadisi, lawan hadis iki, hadis la tusyaddur rihal illa ila 3, la tusyaddur rihal illa ila 3 masajid. Sebagian ulama menggunakan dalil ini, hadis ini, ya, la tusyaddur rihal fil man'i minar rihlah, ing dalam melarang, fil man'i dalam larangan, minar rihlati saking rihlah perjalanan, musafirah, wisata, li ziyaratil masyahid, untuk mengunjungi kuburan-kuburan, wa kuburil ulama, dan kuburannya para ulama, wassulaha, dan para sholihin, wa malan barang tabayyana kang pertelo apa mali marang ingsun, annal amros tuni urusan perkara kadzalika kaya mengkono-mengkono kang wis tinutur,
Bal az-ziyarah ma'murun biha. Balik ziarah itu untuk memakmurkan biha kelawan yaitu kuburan-kuburan itu. Qala sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ya. Kuntu ana sapa ingsun nahaitu nyegah sapa ingsun kum marang sliramu kabeh an ziyaratil kubur sang ziarah kubur fazuru mongko padha ziarah sira kabeh. Ha ing al kubur wala taqulu lan aja ngucap sapa sira kabeh hujron kanthi ucapan qaulan sayyi'an perkataan yang tidak baik. Jadi sebagian ulama menggunakan ini istidlal nyegah larangan. Ya ini menjelaskan orang-orang yang melarang terlebih dahulu. Melarang ziarah kubur menggunakan hadis la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Termasuk ziarah masyahid kuburannya para ulama wassulaha wa ma tabayyana li anna al-amra kadzaka bal ziarah ma'murun bi. Bahkan ziarah sebenarnya memberikan kemakmuran terhadap tempat-tempat itu ya. Kunjungan makmur itu juga bisa bermakna terhadap makna ekonomi terhadap rakyat. Ya, wisata ziarah sangat kencang sekali terutama sekali di Indonesia. Orang-orang Indonesia senengannya ziarah ke makam. Murah duit utang-utang dan ini yo pengen ziarah, pengen doa supaya didoakan oleh para wali dan mereka juga dianggap dan diakui sebagai muridnya. Maka kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ya. Dalil ini sebenarnya kalau berkaitan dengan masalah ziarah itu yang tepat ya. Hadis ini kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku telah melarang terhadap kamu ziarah kubur, fazuruha, maka ziarahlah kamu ke kuburan, nanging wala taqulu hujron, jangan berkata yang tidak baik di hadapan para ulama, di hadapan para sholihin, di hadapan para wali, itu jangan berkata perkataan yang tidak baik. Inilah termasuk di antara etika, adab, toto kromo dan seterusnya. Sehingga kita dididik untuk bisa berbicara dengan baik. Di hadapan para wali kamu jangan sampai berbicara, meskipun berbicara dengan perbicaraan yang jelek, meskipun wali itu telah meninggal dunia, masih tetap dia itu. Makanya kalau kita melihat wali-wali sesama wali, saya masih teringat sekali yang namanya Mbah Hasan Mangli. Mbah Hasan Mangli itu kalau ziarah ke Gunung Pring ya, di Gunung Pring itu di daerah Magelang, ziarah makamnya Mbah Dalhar Watu Congol, Mbah Joko Rekso dan seterusnya para wali-wali di situ. Sejak mulai dari tingkat bawah itu sebelum naik itu sudah melepas sandal, seakan-akan dia menunduk terus, berjalan sambil menunduk, seakan-akan dia di hadapan beliau itu adalah Simbah Kiai Dalhar Watu Congol ya. Itu keadaannya seperti itu. Itu karena apa? Orang yang sudah dikasuf seperti tingkatannya Mbah Hasan Mangli itu, yaitu dia mengerti apa yang ada di sekitarnya. Kalau kita kan nggak ngerti, makanya seenaknya diri jalan-jalan itu seenaknya sendiri. Ini kalau orang tingkatan wali dia malah lebih toto kromo, malah lebih beradab daripada orang-orang biasa. Maka orang biasa seperti kita ini kadang-kadang tidak tahu yang mengikuti apa yang dilakukan oleh para wali, oleh para sholihin. Nah ini wala taqulu hujron, jangan sampai berkata yang jelek. Menyangkut masalah etika, masuk salam. Ya, makanya kalau orang-orang dulu itu aneh kalau orang sekarang ini masuk kuburan pakai sendal. Kalau dulu masuk kuburan saja dilepas sendalnya supaya tidak terdengar suara kresek-kreseknya sendal itu. Ya. Ya. Wal hadis lan hadis innama warada fil masajid wa laysa fi ma'naha al masajid lianna al masajid ba'da al masajid as-salasah mutamathilatun wa la balada illa fihi masjidun illa wa fihi masjidun wal fala ma'na lirrihlati innama warada yang pastine mlebu angin pastine teko ya al wurud fil masajid tentang masjid
Walaysa fi ma'naha, walaysa lan ora ana fi ma'naha ing dalam artine ya. Al masajid, al masyahidu, tempat makam. Makam ya. Di annal masajida kronos tuni masjid ba'dal masajidis salasati, sawisi masjid-masjid telu mutamathilatun, memiliki nilai yang sama. Podo. Wala podo itu nilainya nilai ibadah ya. Untuk sholat kan sama, untuk baca Quran, untuk i'tikaf nilainya seperti itu. Wala baladalan orang negara illa kejaba fihi ing wa fihi iku ing dalam balad masjidun masjid. Masjidun ta masjid fala makna mongko ora ana makna lirikhlati untuk rihlah li masjidin akhara marang masjid yang lain. Wa amal masyahidu anapun tai masjid-masjid fala wa amal masyahidu anapun tai pira-pira masyhad kuburan-kuburan makam fala tatasawa mongko ora ana persamaan bal barokatu ziaratiya balik ya berkah ziarahnya ala qadri darajatihim ing atase seukur derajatnya para ulama yang dimakamkan di situ. Indallahi ana ing ngarsane Allah azza wa jalla, azza maha luhur sapa Allah wa jalla lan maha tinggi sapa Allah. Hadis yang berkata yang mengatakannya, yang mengatakan tentang la tushaddur rihal fil masajid ya. Tidak boleh ziarah ke masjid kecuali masjid 3. Ini bukan berarti kita tidak boleh ziarah ke masjid yang lain, Istiqlal misalkan, tidak boleh ziarah ke Masjid Demak, Masjid Kudus, Masjid Ampel yang punya nilai itu ya. Hanya saja ini menjelaskan tentang inna fil masajid walaysa fi ma'naha. Tidak seperti maknanya itu artinya larangan, tetapi menyangkut bahwa kunjungan ke masjid 3 masjid itu nilai keutamaan, berkaitan dengan keutamaan 3 masjid tersebut, bukan larangan untuk menziarahi terhadap masjid yang lain. Dan juga tidak ada terkait dengan persoalan al-masyahid, tentang makam-makam itu. Li'annal masajid ba'dal masajidis salasah mutamathilatun ya. Setelah 3 masjid tersebut, di antara masjid-masjid yang lain itu mempunyai nilai yang sama, ta'abbud, menilai adalah beribadah, sholat, nilai apalagi di dalam masjid tersebut. Untuk i'tikaf sama, mutamathilah. Cuman 3 masjid itu memiliki keutamaan tersendiri dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Juga tidak ada larangan lagi kalau seandainya kita pergi ke Masjid Demak, melihat Soko Tatal ada 4 ya. Itu kan melihat arsitektur para wali ya, tinggalan yang demikian, itu tidak ada larangan. Di annal masajid ba'dal masajid salasah mutamathilatun wala balada illa wa fihi masjidun fala makna lirihlah. Di samping itu tidak ada makna lirihlatin masjidin akhar, tidak ada makna untuk melakukan kunjungan ke masjid yang lain. Ammal masyahid, sekarang kalau ziarah ke makam, ziarah ke makam fala tatasawa bal barakatu ziyaratiyya ala qadri darajati. Tidak ada perbedaan. Kalau makamnya Nabi ya kita jelas maknanya seperti itu ya. Artinya man zaroni ba'dam mauti faqad zaroni. Barang siapa yang ziarah ke makamku setelah kematianku, itu berarti sama dengan ziarah kepadaku setelah ketika aku masih hidup. Kan begitu. Nah, ziarah ke makam para wali, ziarah ke makamnya orang-orang yang saleh ya sesuai dengan derajat mereka. Ya. Sesuai dengan derajatnya para wali tersebut. Bal barokatu ziyarati, keberkahan ziarah itu ala qadri darajatihim ya. Kemudian kalau di sini tidak ada nabi ya, kita kunjungan kepada ya, Indonesia kan tidak ada nabi. Kalau di Mesir misalkan, di Palestina ada nabi yang dikubur di sana. Termasuk diantaranya kalau di Mesir itu adalah yang Nabi Musa dikuburkan di Mesir, Nabi Harun juga dikuburkan di Mesir.
Kemudian ada lagi Nabi Daniel, saya juga pernah berkunjung di Skandaria itu juga dikubur di Mesir. Para sahabat banyak juga dikubur di sana. Ini kan kita kalau berkunjung kepada makam tersebut sesuai dengan derajat makam tersebut, derajat kewalian, derajat keutamaan orang yang kita kunjungi tersebut. Jadi bukan kok itu al-masyahid, itu adalah larangan untuk melakukan ziarah atas dasar ini. Sama seperti tetangga kita itu sering sekali itu melarang terhadap orang yang mengirimkan doa, membaca yasin, tahlil dan lain sebagainya. Dasarnya cuma satu yang dipakai hadis. In qata al-idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholih. Itu hadis itu ya, ketika mati, ketika anak manusia, ketika manusia meninggal ya, in qata'a amaluhu, amalnya terputus kecuali 3. 1 shadaqatin jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang berbakti, anak yang soleh yang selalu mendoakan. Itu hadis itu kemudian dipakai untuk menghantam orang mendoakan kepada orang yang mati. Itu nggak ada dasarnya, kemudian tidak sampai, itu kan tergantung amal perbuatannya. Padahal hadis itu harus dikoreksi dengan hadis yang lain, ya. Harus melihat hadis yang lain yang terkait dengan persoalan-persoalan yang lebih spesifik. Itu umum. Ya, termasuk diantara sedekah jariyah itu apakah orang yang bisa sedekah jariyah itu orang yang masih hidup atau orang yang mati, kemudian orang yang hidup dia mensedekahi terhadap orang yang telah mati, misalkan anak mensedekahi terhadap orang tuanya, itu ya termasuk sedekah. Jadi anak yang telah itu termasuk sedekah jariyah yang dilakukan oleh anak untuk orang tuanya. Itu kan demikian. Nah, hadis ini termasuk diantaranya. Hadis ini diantaranya dipakai untuk melarang orang yang ziarah kubur dan seterusnya. Tuma qala ndika sapa Syekh Ali Maksum, laita sya'ri hal yamna'u hadzal qailu min syaddir rihal ila quburil anbiya'i alaihim mithla Ibrahim. Ya, laita sya'ri barangkali hanya perasaanku saja ini. Hal yamna'u wa melarang sapa hadzal qailu wong kang ngucapke iki min syaddir rihali saking melakukan kunjungan atau wisata atau bepergian ila kuburil anbiya marang kuburane para nabi alaihi salam misla Ibrahim. Kalau demikian barangkali orang yang melarang seperti ini juga melarang terhadap kunjungan kepada para nabi, kunjungan ke makamnya para nabi seperti Nabi Ibrahim, misalkan Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Nana. Itu kalau begitu ya secara umum kalau gitu kan. Makanya ini tidak bisa digunakan untuk melarang untuk orang yang ziarah ke kuburan. Fal man'u min dzalika fi ghayatil ihal. Fa idza jawaza dzalika fa quburul awliya wal ulama wassulaha fi ma'naha fala yab'udu an yakuna dzalika min aghradir rihlah kama anna ziyaratal ulama fil hayati minal maqasid. Ya, fal man'u ta'i larangan min dzalika saya mengkono ziarah fi ghayatil ihalati ing dalam pol-poli kemustahil. Mustahil deh kalau larangan itu untuk ziarah kubur. Kalau hadis ini dipakai untuk ziarah kubur itu adalah mustahil, jauh dari makna yang terungkap di dalamnya. Faida jawaza mongko nalikane membolehkan. Dzalika mengkono-mengkono kang mesti nutur ya. Fakuburul auliya maka kuburane para wali wal ulama wassulaha fi maknaha ing dalam maknane ziarah. Fala yab'udu ayyakuna dzalika min aghradir rihlah fala yab'udu mongkora adoh apa ayyakuna yen ta'ana apa dzalika mengkono-mengkono kang wis tinutur min aghradir rihlah sing tujuane rihlah wisata kama anna ziyaratal ulama sebagaimana ziarahnya para ulama ziarahi para ulama fil hayati minal maqasid fil hayati ing dalam
kehidupan dalam masa hidupnya minal maqasid saking tujuan. Jadi kalau diperbolehkan ziarah kepada makamnya Rasulullah, tadi kan ada orang yang melarang ziarah makamnya Rasulullah dengan dasar la tusyaddur rihal, isin diziarahi masjidnya. Tapi kan sudah banyak yang dianulir apa itu argumentasinya itu. Ya. Kemudian kalau seandainya ziarahnya ke Nabi itu boleh, maka ziarah kuburnya para ulama, para wali, wassulaha juga mempunyai arti dan nilai yang sama. Sama seperti halnya kita ziarah ke makamnya Nabi. Bukan kok ziarah makamnya Sunan Kalijogo sama dengan ziarahnya Nabi, tetapi yang dinilainya itu adalah nilai ziarahnya itu. Nabi dengan Sunan Kalijogo dengan Sunan Ampel ya jauh berbeda. Nabi itu Nabi Rasul ya. Tadi kan sudah disampaikan ala qadri darajatihim, seukur derajatnya. Kalau ziarah ke makamnya Rasulullah itu boleh, maka ziarah ke makamnya para wali ya, ziarah ke makamnya para sahabat, ziarah makamnya para ulama, orang-orang yang soleh, itu punya nilai dan makna yang sama. Fala yab'udu ayyakuna dzalika min aghradir rihlah. Kalau gitu itu termasuk tidak jauh dari tujuan rihlah atau tujuan daripada wisata ziarah itu. Kama anna ziyaratal ulama ya fil hayat, sebagaimana kalau ziarah ke makamnya para wali yang sudah meninggal ya sama kok, kita seperti halnya kalau sama halnya kita ziarah ke makam atau berkunjung atau sowan ke para wali ketika masih hidup. Maka memperbanyak ziarah supaya apa, kita diakui sebagai muridnya dan kita didoakan keberkahan-keberkahan para wali, para kiai, para ulama. Itu sangat penting untuk menuntun kita hidup di dunia ini, terutama sekali agar bisa mengikuti suri teladan mereka, agar mereka terlalu kita mendoakan, mestinya kita akan didoakan. Orang hidup kan demikian, sapa wonge apa itu, sapa wonge nandur biasa, sapa wonge ngunduh biyen tau nandur. Kalau sekarang itu ngunduh itu memetik buah, maka dulu itu pernah dia menanam. Makanya kita membacakan doa supaya kita didoakan, kita selalu memberikan kepada orang lain agar kita mendapatkan pemberian, bukan kok mengharap-harapkan seperti itu otomatis ya. Kalau kita mendoakan kepada orang lain, pasti orang lain selalu mendoakan kepada kita. Enggak usah kita pelit, berdoa itu modalnya cuma mulut saja kok, berdoa sama hati ya. Enggak usah pelit untuk mendoakan kepada orang-orang yang baik sehingga kita mendapatkan kebaikan. Demikian pula mendoakan ke Nabi dengan sholawat itu kan mendoakan. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asram. Wallahul muwafiq ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Kita akan melanjutkan besok pertemuan yang ke-24 dan masih kita berbicara tentang wisata religi ya. Wisata religi, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Amin 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 ya Allah rabbal alamin.
rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.